Ya, yang pertama dalam pledoi tadi, setelah kami mempelajari dakwaan dan tuntutan jaksa, dia mengatakan bahwa dakwaan primer itu terkait pasal 2 dibebaskan. Kemudian mereka memasang di pasal 3. Yang pertama saya mengatakan bahwa pasal 2 kami setuju atau sependapat dengan jaksa. Ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengunsur pasal 2. Tetapi kemudian kami berbeda dengan jaksa penuntut umum, yaitu dikenakan dengan pasal 3 untuk pasal 51. Karena apa? Pasal 2 dan pasal 3 ini sangat berkaitan. Justru dalam pasal 3 kalau kami menyimak, pasal 3 ini menyangkut kewenangan dan jabatan. Itu diberikan oleh negara kepada seseorang. Oleh karena itu tidak tepat bagi kami melihat bahwa pasal 3 itu dikenakan kepada terdakwa kami, karena jabatan yang melekat kepada Arina sebagai ketua sinode itu diberikan melalui sidang majelis sinode 5 tahunan. Itu clear ya. Baru kedua, untuk pasal 55. Apa pasal 55? Pasal 55 itu bahasa hukumnya adalah denaming atau penyerta. Nah, untuk membuktikan apa dia terdakwa atau klien kami bisa memenuhi unsur pasal 55, ini benar-benar harus terbukti ada konspirasi jahat oleh kelima orang ini. Tetapi kami yakin sepanjang perjalanan sidang kelima orang ini terdakwa tidak pernah ada konspirasi untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, memperkaya korporasi atau demi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kalau jaksa mengatakan tidak memperkaya diri sendiri, oke, tidak memperkaya orang lain, terbukti jelas. Berarti sekarang adalah yang jadi kaya adalah Gemim. Pertanyaannya, apakah Gemim ini suatu korporat? Oleh karena itu suatu pelajaran buat kita. Apa sih yang dimaksud dengan korporat? Korporat kalau saya baca adalah suatu perusahaan yang mengejar nirlaba. Kalau ingat dan dicatat bahwa Gemim adalah gereja yang sosial, bukan mengejar keuntungan semata. Oleh karena itu, dana hibah yang diterima oleh Gemim sepanjang tahun 2020, 2021, 2022, 2023 itu realisasinya sudah sangat jelas bahwa kelima terdakwa, khususnya Arina, tidak pernah menerima dana hibah itu melalui rekening pribadi. Itu diakui oleh jaksa. Yang kedua, tidak pernah mereka gunakan dana hibah ini untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu dalam pembelaan tadi, kami secara singkat dalam kesimpulan mengatakan bahwa Arina harus dibebaskan dari segala tuduhan atau bebas dari segala tuntutan hukum atau frespra, atau setidak-tidaknya kalau terbukti adalah onslah rekspan vervolgi. Artinya apa? Ada perbuatan tertentu, bukan perbuatan pidana. Saya kira seperti itu. Baik, ada tambahan? Ada tambahan dari teman-teman? Ada ini Yosua, ini Pak James. Pas selesai.